Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ikhwati rahimakallah, sebesar apapun usaha kita, semaksimal apapun upaya kita, sejatinya kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Andai kata seluruh umat manusia berusaha untuk memberikan manfaat kepada dirimu, maka engkau tidak akan pernah bisa merasakan manfaat tersebut, kecuali bila Allah telah menetapkannya dan mengizinkannya untuk terjadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, malam ini, malam 24 Muharram 1441 Hijriah, kita kembali berjumpa untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, untuk menjalankan perintah Allah, untuk mengikuti utusan Allah. Kita melihat bagaimana manusia tak berhenti-hentinya mencari hiburan. Kalau bicara tontonan televisi, entah berapa persen yang isinya hiburan. Pagi, siang, malam, tengah malam, terus hiburan itu diberikan. Namun ternyata hiburan itu tidak menghibur. Bahkan berapa banyak para penghibur manusia yang akhirnya tidak terhibur dan terpaksa harus terjerumus dalam kumbangan narkoba. Dia sedang mencari ketenangan, kedamaian, ketentraman, tapi dia tidak mendapatkannya. Karena sejatinya yang ingin cari hiburan, hiburlah dirimu dengan mengenal Allah Azza wa Jalla, dengan berzikir dan mengingatnya. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan damai, akan tentram? Kau tidak akan perlu dengan hiburan-hiburan yang dibuat oleh manusia. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke bab 269. Babun qabulul hadiyah. Bab tentang menerima hadiah. Kalau bicara hadiah, maka hadiah ini adalah pemberian yang diberikan tanpa ada sebab kecuali cinta aja. Hadiah diberikan bukan untuk mengharap kembali sebenarnya. Makanya orang yang mengambil kembali hadiah yang telah dia berikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kal kalb ya'udu fi qai'ihi, seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Jadi ketika orang membagi hadiah, dia berbagi hadiah, ya udah dia berikan secara cuma-cuma. Dan menerima hadiah adalah sesuatu yang indah. Dan yang lebih indah lagi adalah berbagi hadiah.
Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama, beliau mengatakan haddatsana Amr bin Khalid telah mengajarkan kepada kami Amr bin Khalid. Dia berkata haddatsana Dhammam atau Dimam bin Ismail. Qala sami'tu Musa bin Wirdan an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiahlah. Saling berbagi hadiah. Kenapa? Kalian akan saling mencintai. Kenapa harus saling mencintai? Saling berbagi hadiah hanya sarana. Target dan tujuannya adalah cinta. Islam itu datang dengan cinta. Subhanallah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan sampai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Iman tuh akan sempurna ketika kita saling mencintai. Ketika ada cinta kepada sesama. Ketika ada kasih sayang. Lalu beliau mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih sebuah amalan kalau kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling mencintai. Ini sarana lagi untuk menumbuhkan cinta. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Untuk masuk surga perlu iman. Keimanan seseorang itu tidak akan lengkap kecuali dengan cinta. Bagaimana melahirkan cinta, memupuk dan membesarkannya, menyebarkan salam. Dan ternyata salah satunya adalah tahadu, saling berbagi hadiah. Kasih hadiah, kita terima, kemudian kita bagi lagi sama orang. Tahadu, tahabu, kalian akan saling mencintai. Subhanallah jemaah. Siapa yang tidak suka dikasih hadiah? Dan kita bisa melihat bagaimana bahagianya orang yang mendapatkan hadiah. Apalagi kalau hadiah itu tidak diduga-duga. Bicara di dunia persahabatan. Ketika satu sama lain suka kasih hadiah, maka subhanallah, kecintaan di antara keduanya akan bersemi. Suami istri. Suami istri. Ini buat para suami. Kapan engkau terakhir memberikan hadiah kepada istrimu? Kalau bicara nafkah itu kewajiban. Tapi kalau bicara hadiah itu cinta. Dan para istri, kapan terakhir engkau memberikan hadiah kepada suami? Ingat, hadiah itu tidak harus sesuatu yang mahal. Karena kalau bicara hadiah, bicara perhatian, bicara cinta tadi. Dan seorang ayah, kapan terakhir engkau memberikan hadiah kepada anakmu? Dan seorang anak, kapan engkau terakhir berbagi hadiah buat orang tua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menganjurkan para sahabat untuk saling berbagi hadiah, beliau sendiri menerima hadiah dan beliau juga berbagi hadiah. Kalau ada orang yang memberi Nabi sesuatu, Rasulullah SAW menerima hadiahnya dan biasanya beliau mengganti hadiahnya. Kita masih ingat ya, bagaimana masyarakat
di desa, hubungan di antara mereka begitu eratnya. Mereka saling mencintai. Salah satu sebabnya adalah mereka saling berbagi hadiah. Yang di masyarakat perkotaan, wallahu a'lam ya, Anda mungkin tidak hidup di sana, di kota besar, seperti di Jakarta, hidup di apartemen yang mewah, atau di perumahan yang mewah. Apakah antara tetangga masih saling mengenal? Sebagian udah tidak. Bahkan tetangganya 3 kali berganti, rumah itu dijual, dibeli orang, lalu dijual lagi, lalu dibeli orang lagi. Itu tetangganya baru tahu ketika udah 3 kali rumah itu dijual. Kalau kita mengamalkan ini, subhanallah, kita berbagi hadiah. Dan orang yang paling pantas mendapatkan hadiah, itu pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya Rasulullah, aku punya hadiah yang ingin aku berikan, kata dia. Inna li jarain, aku punya 2 tetangga. Kepada siapa aku berbagi hadiah? Cuma 1 hadiahnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ila aqrabihima minki baban. Kepada yang rumahnya, pintunya lebih dekat dengan engkau. Bukan temboknya. Ini ada aturan berbagi hadiah. Kepada yang pintunya paling dekat. Kadang-kala rumahnya nempel. Tapi dia nempel punggung sama punggung gitu loh temboknya. Ada yang tidak nempel rumahnya, bahkan di depan rumah kita. Tapi pintu rumahnya lebih dekat dengan kita. Maka dia lebih pantas mendapatkan hadiah kita. Subhanallah jemaah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada para wanita yang mereka lebih sering di rumah, yang mereka lebih sering berinteraksi dengan tetangganya, beliau mengatakan, la tahqiru jaratun li jaratiha. Nggak boleh tetangga itu meremehkan hadiah dari tetangganya, walaupun itu hanya kikil, kakinya kambing. Jangan. Terima. Dan ucapkan jazakallah khair, makasih banyak. Jangan ditolak, oh banyak kayak gini di rumah. Lah, terima hadiah tersebut. Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi mengatakan, qabulul hadiyah sunnatun mustahabbah. Menerima hadiah adalah sunnah yang dianjurkan. Tasilul mawaddah wa tujibul ulfah. Akan menyambungkan cinta. Ini buat kakak beradik yang mungkin ada crash di antara mereka sama temennya. Kok ada sesuatu yang membuat cinta itu hilang? Coba engkau beli hadiah. Nggak harus nunggu lebaran hadiah. Sekarang kau beli hadiah. Pulang dari kantor ya. Ingat hadiah ini tidak harus barang. Bisa jadi makanan. Makanya Nabi SAW mengatakan tuh nggak boleh tuh. Tetangga perempuan meremehkan pemberian tetangga perempuannya. Walaupun itu kikil. Orang pulang dari kerja beli sesuatu di jalan ya. Dia punya tetangga 5. Dia beli nasi goreng. Dia beli 5 nasi goreng. Terus sampai rumah suruh anaknya bagikan ke tetangga-tetangga. Engkau akan lihat bagaimana cinta itu bersemi. Ahibati fillah. Kemudian nih. Di hadis lainnya. Ini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Musa. Telah mengajarkan kepada kami Musa. Qala hadatsana Sulaiman ibn al-Mughirah. An Thabit al-Bunani. Di muridnya Anas bin Malik seorang tabi'in. Qala kana Anas yaqulu ya baniya. Anas bin Malik. Siapa yang tidak kenal dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dia dibawa oleh ibundanya. Minta kepada Nabi SAW supaya Anas boleh menjadi pembantu Nabi SAW. Hada Unais, ulamun kayyis. Dia faham, disuruh-suruh, ngerti nih anak ini. Mungkin kau perlu sama khidmahnya dia. Dia hidup hampir 10 tahun bersama Nabi SAW, membantu Nabi. Dalam kondisi musafir, perjalanan, atau dalam kondisi sedang di rumahnya, di kota Madinah.
Bagaimana Anas yang mendapatkan pendidikan dari Nabi SAW, yang dia melihat kekasihnya berperilaku di dalam rumahnya, bersama tetangganya, bersama tamu-tamunya, atau dalam perjalanan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, "Ya baniya tabadhalu bainakum, fa innahu awaddu lima bainakum." Wahai anak-anakku, banyak anaknya Anas ini jemaah. Banyak sekali. Bahkan kalau sama cucu-cucunya mungkin udah hampir 100. Itu Anas mengatakan, wahai anak-anakku, kalian tuh saling berbagilah, saling ngasih. Walaupun mampu, kita bukan bicara sodakoh. Kita bicara berbagi sesuatu. Sodakoh lebih dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu. Tapi hadiah, ya di antara yang setara. Anas mengatakan kepada anaknya, kalian saling berbagi loh. Kenapa? Fa'innahu awaddu lima bainakum. Itu akan lebih mempercinta kecintaan yang sudah ada di antara kalian. Hubungan yang sudah ada di antara kalian. Ini ayah perlu memberikan arahan kepada anak-anaknya. Anak terus terang ya, makanya kalau di rumah, anak mampir ke minimarket, beli es krim. Anak bisa beli es krim untuk tiap anak 1 bungkus. Ya cuma 2.000 perak, ada yang 3.000 ya. Tapi terkadang anak beli 1. Anak beli 1, anak ngomong sama anak-anak, ma'al jamaah. Bareng-bareng nih, makannya. Anak bisa melihat bagaimana cinta itu tumbuh di antara mereka. Sang kakak ayo ngasih kepada anaknya, atau orang tua yang menyuapin anaknya. Itu akan tumbuh cinta ketika kita pandai berbagi, jemaah. Apa guna harta yang banyak? Apa guna rumah yang mewah? Kalau ternyata saudaramu nggak datang ke sana. Ada kebencian di antara kita, ada permusuhan di antara kita. Maka hendaklah kita berusaha menghilangkan tadi kebencian, permusuhan dengan berbagi hadiah. Tapi bukan hadiah yang berkaitan dengan pekerjaan. Karena ada sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu yang ditugasin sama Nabi SAW untuk ngumpulin zakat. Selesai keliling dapat zakat, ambil zakat itu dapat zakat juga sebenarnya. Setelah dia ambil tuh zakat dari kampung-kampung, dia bawa ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ini hasil zakatnya dan ini hadiah buat aku. Nabi SAW marah. Kenal di mana nih orang dapat hadiah nih? Biasanya hadiah itu karena ada cinta memang. Karena ada hubungan. Ini karena pekerjaan. Nabi naik ke mimbar sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengingatkan para sahabatnya. Ada orang yang datang ya disuruh kumpul zakat. Lalu dia datang mengatakan ini zakatnya wahada uhdiyali. Ini hadiah buat aku. Halla jalasa fi baitih. Kenapa tuh orang nggak duduk di rumahnya supaya dia lihat, sadar lah gitu. Apakah hadiahnya akan datang ke rumahnya? Ketika hadiah itu berurusan dengan pekerjaan, maka berikan kepada tempat dia bekerja. Dan ini yang banyak terjadi di negeri kita. Yang orang mendapatkan hadiah karena pekerjaan dia. Itu bisa ditangkap tuh sama KPK. Kayak banyak pejabat yang menyerahkan hadiah yang mereka terima. Memang harus seperti itu. Yang ketahuan diserahkan. Yang nggak tahu, kau tidak serahkan. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah tuh mengawasin kita. Selalu kita dalam pengawasannya. Jadi buat teman-teman yang bekerja, kemudian dapat hadiah karena dia membantu orang dengan pekerjaannya itu, maka itu tidak boleh diterima. Bukan berkaitan dengan bab ini, kan disunahkan nerima hadiah Ustaz. Ini bukan karena hadiah murni yang engkau terima, tapi karena engkau telah melakukan suatu pekerjaan. Dan engkau melakukan pekerjaan itu udah dapat gaji. Maka ketika ada orang mau kasih, kau tolak. Tapi ketika dia maksa kasih, berikan kepada tempat kau bekerja.
Baik. Di bab selanjutnya, di bab 270, Imam Bukhari menyebutkan bab yang bertentangan dengan bab pertama. Bab pertama tentang menerima hadiah. Jangan ditolak tuh hadiah. Walaupun hadiah itu sesuatu yang remeh buat engkau, terima. Ucapkan terima kasih. Dan jangan suka mencela hadiah. Ada istri yang suka mencela hadiah. Kasih hadiah sama suaminya, beliin baju, beliin apalah. Yang katakan, aduh aku gak suka sama warna ini, kata dia. Subhanallah. Yang tadinya sang suami ingin menyiramin bunga-bunga cinta dengan sang istri menolak hadiah tersebut. Atau bukan menolak, dia tetap terima tuh hadiah, namun dia mencela itu hadiah. Maka bukan cinta yang tumbuh, kebencian. Bahkan anak pernah berjumpa dengan seorang suami ketika dia umrah. Anak katakan, bang, kok gak beliin hadiah buat istrinya, bang? Apa katanya? Aduh, males, Ustaz. Kalau anak beliin hadiah selalu yang ini, yang itu, dan gak usah hadiah-hadiahan. Subhanallah. Di bab yang selanjutnya, bab tentang orang yang tidak mau terima hadiah. Bukan tidak mau beri hadiah ini, gak nerima. Padahal dianjurkan menerima hadiah. Bab man lam yaqbal hadiah lamma dakhala al-bughdu fin nas. Bab tentang orang yang tidak menerima hadiah ketika menerima hadiah itu menyebabkan kebencian di antara manusia. Tujuan hadiah ini menghilangkan permusuhan dan kebencian. Tapi gimana kalau gara-gara hadiah yang ada permusuhan? Maka nggak usah diterima hadiah tersebut. Di sini disebutkan Imam Bukhari mengatakan hadatsana Ahmad bin Khalid telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Khalid, dia berkata hadatsana Muhammad bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ahda rajulun min bani Fazarah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan fa'awwadahu fatasakhatahu fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar yaqul yuhdi ahaduhum fa'u'awwidhuhu biqadri ma 'indi thumma yuskhituhu wa aymullah la aqbalu ba'da 'ami hadha min al-arab hadiyatan illa min qurashiyin aw ansariyin aw thaqafiyin aw dawsi. Ini cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari kabilah Bani Fazarah yang dia memberikan hadiah kepada Nabi SAW seekor onta betina, naqah, yang mungkin sudah bisa diperas susunya, yang bisa ditunggangin. Lalu Nabi SAW memberikan ganti. Jadi memang jamaah begini. Ada hadiah yang dari orang yang setara. Ada hadiah dari orang bawah ke atas. Biasanya kalau ada orang kampung, yang masih ingat dulu banyak orang kampung datang ke rumah orang tua, bawa pisang, bawa apa. Anda disuruh ibu biasanya untuk mengganti dengan duit, dengan beras atau apa. Karena memang kita dianjurkan untuk mengganti hadiah mereka. Karena orang-orang yang miskin ini berharap dapat ganti dia. Maka Rasulullah SAW biasanya menggantinya. Ini ada orang kasih onta betina, dia berharap ganti. Maka Nabi SAW menggantinya. Namun orang ini marah. Gantinya itu disebutkan 6 bakarat. 6 onta betina yang masih muda-muda mungkin. 6. 1 diganti 6 sama Nabi SAW. Tapi ternyata orang ini marah. Kenapa dia marah? Mungkin bayangan dia akan dapat lebih banyak lagi gitu. Karena dia tahu Nabi SAW orang yang dermawan, ya, yang nggak pelit. Dan memang Rasulullah SAW ajwadun nas. Beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk dirinya. Kalau ada orang minta, beliau kasih.
alaihi salatu wassalam. Sampai baju yang beliau kenakan pernah diminta sama seorang sahabat, beliau kasih. Beliau dapat hadiah baju dari seseorang. Lalu seorang sahabat memintanya, Nabi kasihkan. Alaihi salatu wassalam. Maka ketika orang itu marah, sampai ke berita kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang itu marah ya, merasa kecewa dengan pemberian Nabi alaihi salatu wassalam, padahal udah lebih sebenarnya yang Nabi berikan kepada dia. Tapi dia berharap lebih. Lalu beliau naik mimbar. Beliau mengatakan, ada seorang di antara mereka memberikan hadiah. Lalu aku kasih ganti sesuai dengan yang aku miliki. Beliau kalau punya banyak, beliau kasih ganti banyak. Beliau pernah berbagi itu onta ketika penaklukan kota Mekah. Satu orang dikasih 100 ekor onta. Ada yang kasih satu lembah isinya kambing. Beliau bagi. Alaihi salatu wassalam. Tapi ketika itu Nabi mengatakan, aku kasih sekedarnya. 6 loh gantinya jemaah. 6 onta-onta yang masih muda belia. Beliau mengatakan, aku kasih ganti sesuai dengan yang ada pada diriku. Lalu orang ini marah. Marah kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersumpah, wahai mullah, aku bersumpah demi Allah. Sejak tahun ini, aku tidak akan terima hadiah dari bangsa Arab. Beliau sebutkan. Biasanya qabilah-qabilah datang. Beliau mengatakan, aku tidak akan terima hadiah dari bangsa Arab kecuali dari orang Quraisy. Qabilah Nabi SAW. Atau dari orang Ansar. Atau dari Saqafi yang ada di Taif mereka. Atau dari Dausi. Atau dari qabilah Daus. Kenapa Nabi SAW menyebutkan qabilah-qabilah ini? Ini sebagai pelajaran buat qabilah yang lainnya. Beliau menyebutkan qabilah-qabilah tersebut karena mereka biasanya kalau kirim hadiah, mereka tidak meminta ganti dari Nabi SAW. Beliau tahu bagaimana kedermawanan mereka, bagaimana ambisi mereka yang begitu besarnya untuk mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Dan mereka juga orang-orang yang qanaah, yang menerima dengan sesuatu yang kecil, yang sedikit. Dan mereka biasanya memberikan uzur. Artinya kalau Nabi memberikan ganti, mereka terima. Kalau ganti besar, banyak atau sedikit, mereka terima. Maka Nabi SAW menyebutkan qabilah-qabilah tersebut untuk menutup celah. Jangan sampai hadiah yang tujuan awalnya adalah untuk menumbuhkan cinta di antara sesama, akhirnya menjadi Allahu Akbar, kebencian dan permusuhan. Maka boleh kita menolak hadiah. Ketika ada orang mau kasih hadiah, kita tahu nih orang nanti kalau aku kasih ganti sedikit marah-marah dia. Lebih baik, aduh minta maaf ya, minta maaf gitu. Aku takut nggak bisa balas gitu. Nggak apa-apa orang menolak. Karena memang sebagian meminta balasan. Tapi alhamdulillah kita selesai dari bab hadiah. Maka hendaklah seorang muslim yang udah lama nggak kasih hadiah sama kerabatnya, sama keluarganya, sama istrinya, sama suaminya, mungkin malam ini bisa menjadi malam untuk berbagi hadiah kepada mereka, kepada tetangga-tetangganya, kita yang udah ngaji, kita yang udah belajar agama, yang penampilannya udah nampak tuh nilai-nilai agama, orang bisa ngeliat, ya Allah agamis banget nih orang. Dari penampilannya udah kelihatan. Tolong penampilan ini dibungkus dengan akhlak yang mulia. Salah satu akhlak mulia yang kita pelajari malam ini adalah berbagi hadiah dengan mereka. Nggak harus banyak, sekali lagi. Tadi yang sampaikan, mungkin kau beli nasi goreng,
kasihkan kepada tetangga-tetanggamu, beli roti bakar atau apa, bagikan pada tetanggamu. Allahumma lakal hamdu kullu. Baik. Kita masuk ke bab 271. Babun al-haya. Bab tentang rasa malu, jemaah. Wallahi kalau bicara rasa malu, kita lihat ada banyak manusia di negeri ini yang sudah nggak punya rasa malu. Kalau kita melihat penjara KPK yang ditangkap itu, orang-orang nggak punya rasa malu. Banyak ya di antara mereka secara umum ya. Bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, menteri yang diangkat oleh presiden, yang dikasih amanah agar bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan untuk negeri ini, ternyata dia nggak punya rasa malu. Malah membuat malu keluarganya, membuat malu anaknya. Tapi memang ada yang nggak punya rasa malu. Nggak istrinya malu, nggak anaknya malu, nggak keluarganya malu. Kenapa? Ya ini, kita akan bahas ini. Kenapa itu terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang rasa malu ini. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala Haddatsana Zuhair. Qala Nabi. Qala Haddatsana Mansur an Rib'i bin Hirash. Qala Haddatsana Abu Mas'ud Uqbah bin Amir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'it. Dalam hadis Hudzaifah mengatakan, anna akhir ma ta'allaqa bi ahlul jahiliyah min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk sesuatu yang difahami oleh manusia, yang bisa dicerna oleh manusia dari perkataan, ya kenabian, syariat-syariat sebelumnya itu. Ada sebuah yang tetap mereka warisin, tetap mereka ajarkan. Karena kita tahu sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Musa, kemudian di Mekah ada Nabi Ismail alaihissalam, ada Nabi Ibrahim yang pernah sampai ke sana. Termasuk dari ucapan yang diwarisi oleh generasi ke generasi selanjutnya yang masih diamalkan oleh umat manusia pada waktu itu, ini dari awal kenabian sampai Nabi terakhir, yaitu ucapan, kalau kamu tidak malu, silahkan berbuat semaumu. Kalau kamu tidak malu, sudah mau berbuat apa saja. Dan kita lihat jemaah, orang tuh nggak punya malu, berbuat apa aja. Benar-benar memalukan. Jadi kalau kita bicara kelakuan sebagian manusia yang dianggap public figure, ya, lalu berzina, ya Allah. Yang ngomong zina nih ya. Orang sekarang berzina, kemudian perzinaan itu didokumentasikan, disebarkan, gak punya malu. Itu mau gimana? Malu ini termasuk keimanan. Ketika hilang rasa malu itu, dia akan berbuat semaunya. Ada yang berciuman di pinggir jalan. Ada yang berpakaian. Ayam pun masih menutupin pahanya. Kita melihat tuh. Ayam itu pahanya nggak kelihatan.
ditutupin sama bulu. Ini manusia dikasih akal sama Allah Azza wa Jal, itu pahanya dia buka. Ada manusia-manusia memang nggak punya malu. Binatang aja masih menutupin. Tapi kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Artinya rasa malu inilah yang mencegah seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan kemungkaran. Untuk melakukan tindakan-tindakan kekejian, ya. Dan subhanallah, ini termasuk ancaman yang dahsyat dari syariat Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam firman Allah di surat Fussilat ayat 40, Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah, silahkan kalian berbuat semau kalian. Kalian mau jungkir balik, ya, silahkan kerjakan semau kalian. Allah tuh maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Dan biasanya ucapan ini membuat orang jadi takut. Seharusnya memang seperti itu. Ketika dikatakan udah mau berbuat apa, silahkan berbuat. Kerjakan sudah yang kau mau. Allah melihat. Di sini disebutkan berkaitan dengan hadis, kalau engkau nggak malu berbuatlah semaumu. Ada beberapa makna. Yang pertama, kalau engkau ya tidak takut dicela, tidak malu kehormatannya dihinakan, nggak takut pandangan manusia yang akan memandangmu dengan pandangan jelek, ya udah, kau mau berbuat apa saja silahkan. Apa keinginan jiwamu, kerjakan. Dan ada manusia seperti itu. Kemudian makna yang kedua dikatakan bahwasanya ya kalau engkau yakin perbuatanmu benar, ya, artinya seorang ketika yakin yang dia lakukan benar, ada perasaan di diri dia, ini amalan bukan amalan yang memalukan. Walaupun mungkin sebagian orang menganggapnya amalan itu nggak baik, tapi engkau setelah mempelajari, mengkaji, ya udah kerjain sudah. Kerjain. Artinya kita nggak usah peduli sama omongan orang kadang-kala. Kadang-kala sebagian orang mengamalkan sunnah malu dia. Enggak, kau nggak boleh. Seharusnya kau kerjakan itu. Atau makna yang ketiga dikatakan sebagai ancaman. Ucapan itu ancaman. Udah kau kerjakan, kau akan dibalas gitu. Kemudian yang keempat, ini termasuk babnya bab mubalaghah dalam pencelaan, ya, termasuk mencela tingkat tinggi sebenarnya. Bahwasanya engkau meninggalkan rasa malu itu lebih memalukan daripada perbuatan dosa yang kau kerjakan. Maka seorang muslim hendaklah berusaha untuk melatih dirinya. Kita tuh dikasih sama Allah sebuah alat detektor. Alat detektor ini bisa merasakan gitu loh, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang membuat malu dan mana yang tidak memalukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya Allah telah memberikan ke jiwa manusia ini sebuah alat tadi yang dengannya dia bisa melihat yang baik dengan yang buruk. Dan alat detektor ini bisa dilatih. Artinya bisa dipermak, diperbaikin, di-upgrade lah sehingga lebih sensitif lagi alat tersebut. Ada yang alat detektornya mati. Alatnya mati. Seperti kalau kita berangkat mungkin mau bayar tol, kita taruh tuh yang namanya kartu, nggak keluar-keluar. Oh, ternyata rusak alatnya. Begitu pula di jiwa kita ada alat yang mati, alat tersebut. Sampai kata
Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menyampaikan, kalian tahu nggak mayitul ahya? Orang hidup yang mati. Orang hidup tapi mati. Atau mayit tapi dia hidup. Siapa dia? Alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Orang yang udah nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dia nggak tahu ini baik dan dia nggak tahu ini buruk. Terus apa yang membuat dia terdorong untuk mengamalkan yang ini dan yang itu? Nafsu. Kalau nafsu dia tertarik, dia kerjakan. Nggak tertarik, dia nggak kerjakan. Maka di sini ini termasuk ancaman jamaah ya. Termasuk hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang muslim. Kemudian hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Katsir قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدء وستون أو بدء وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau bersabda, iman itu ada 60 lebih atau 70 lebih cabang iman. Jadi kalau bicara iman itu bercabang-cabang. Afdaluha atau a'laha, yang paling mulia, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kunci surga. Dan kunci seorang masuk ke agama Allah adalah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau bicara iman, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini akar dari pohon keimanan. Dan subhanallah, ketika akar sebuah pohon itu kuat, sehat, biasanya pokoknya akan gagah. Kemudian cabang-cabangnya banyak. Rantingnya seperti itu. Daun-daunnya lebat dan buahnya pun lebat. Jadi pokoknya akarnya adalah la ilaha illallah. Nah, di sini kebanyakan kita itu Islam, tapi nggak pernah belajar tentang Islam secara mendalam. Maka nasihat ana hendaklah kita mendalami tentang makna syahadatain. Syahadat bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW. Karena ini pondasi untuk amalan dan perbuatan. Kalau kita melihat ada orang nggak beriman, amalannya baik ya, akhlaknya mulia, subhanallah, tapi dia nggak sholat Ustaz, tapi dia nggak beriman, tapi kok akhlaknya baik Ustaz. Katanya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika seorang tidak beriman, kemudian dia berperilaku baik, maka ketahuilah itu salah satu tanda pencitraan. Tanda riya. Ada yang dia inginkan. Soalnya dia tidak beriman dengan Allah Azza wa Jal. Orang tuh ketika beramal kan harus lillahi ta'ala. Sekarang dia nggak percaya sama Allah. Lalu beramal buat apa? Nggak punya dia la ilaha illallah. Maka tadi, kalau dia berakhlak baik itu hanya pencitraan belaka. Hanya berharapkan pujian. Maka bicara la ilaha illallah, ingat, dijaga la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan yang tanpa makna. Bukan ucapan yang tidak ada konsekuensinya. Kita tahu bagaimana Abu Talib ketika hendak meninggal dunia, datang Rasul SAW mengatakan kepada pamannya, Qul ya am, la ilaha illallah. Paman, tolong kau katakan la ilaha illallah. Apa sulitnya mengatakan la ilaha illallah, jemaah? Apa sulitnya? Abu Talib orang Arab. Bapaknya orang Arab. Tinggal di negeri Arab. Fasih berbahasa Arab. Diminta untuk mengatakan la ilaha illallah. Di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah mengatakan,
Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci dengan ajaran Abdul Muttalib? Artinya ajaran Abdul Muttalib bertentangan dengan la ilaha illallah. Abu Jahal tahu kalau Abu Talib mengatakan la ilaha illallah berarti konsekuensinya dia nggak suka dengan ajaran bapaknya. Nabi alaihissalatu mengulangi, "Qul ya am la ilaha illallah." Katakan wahai paman la ilaha illallah, kalimat yang aku akan memperjuangkanmu, membelamu dengan kalimat itu pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pamannya nggak mau mengatakan. Karena dia tahu konsekuensi dengan la ilaha illallah ini. Maka kita nih yang fasih mengatakan la ilaha illallah, tolong dipelajarin, dikaji apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mengatakan la ilaha illallah. Karena ada orang mengatakan la ilaha illallah tapi dia mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia masih mempersembahkan kepala sapi, kepala kerbau atau apa saja kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal tatkala kita menyembelih kita mengatakan bismillah Allahu akbar. Lalu kita berikan kepada selain Allah. Kemana la ilaha illallah? Tapi sekali lagi banyak kita mengatakan la ilaha illallah nggak paham gitu. Kalau anak-anak wajar. Karena mendidik anak ini dengan mendikte dan mengulangi sampai dia menghafalnya. Tapi ketika anak itu sudah mulai balik, mulai faham, maka adalah mempelajari lebih dalam konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling terendah dari keimanan, ini masuk keimanan, masuk cabang keimanan, adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Itu termasuk keimanan yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang keimanan. Ahibati fillah. Kembali bicara tentang la ilaha illallah. Ketika seorang ingin memperbaiki karakternya, kita semua mungkin merasa ada beberapa karakter buruk di diri kita. Gimana cara memperbaikinya? Maka cara memperbaikinya adalah memperbaiki akar. Akar dari cabang-cabang keimanan ini. Memperbaiki tauhid. Memperbaiki akidah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Karim, seringkali panggilan itu buat orang yang udah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Allah katakan itu karena motor yang menggerakkan orang berubah jadi berakhlak baik. Salah satunya bicara tentang rasa malu yang mulai hilang di negeri kita. Mulai kita lihat orang-orang yang disumpah ya. Disumpah, orang-orang tersebut disumpah dengan amanah ini, akhirnya dia berkhianat. Kemudian muncul pelaku-pelaku kemaksiatan yang terang-terangan. Karena detektor alat untuk mengetahui mana baik dan buruk udah rusak. Gimana memperbaikinya? Kalau kita lihat banyak pelacur-pelacur yang oleh pemerintah dikasih pekerjaan. Dipikir dengan bekerja dia berhenti melacur. Iya, itu mungkin salah satu saran. Tapi saran terpenting bagaimana ditumbuhkan keimanan sehingga dia tahu yang dia kerjakan ini sangat memalukan. Dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bicara pendidikan agama jamaah, banyak di antara kita yang ya mungkin tidak mendalami agama. Kalau bicara mendalami agama, alhamdulillah sebagian sudah belajar agama dari pesantren umpamanya. Tapi ternyata juga Ustadz melakukan tindakan yang memalukan umpamanya. Iya. Godaan dunia sangat dahsyat. Sebagian orang menjual agamanya demi dunia. Nggak punya rasa malu. Menjual ilmunya demi cari dunia. Maka ingat, kita masuk ke bab tentang malu. Kalau engkau nggak malu silakan berbuat semau. Ya itu sudah konsekuensinya. Keimanan seseorang yang melakukan perbuatan yang memalukan, maka iman dia sedang tipis.
Ahibati fillah, di sini disebutkan berkaitan dengan cabang rasa malu termasuk dari keimanan. Dan rasa malu ini ada beberapa penjelasan tentangnya. Seperti rasa malu Nabi Adam alaihissalam ya. Ketika Nabi Adam lari, sembunyi setelah dia makan dari buah yang terlarang di surga itu, Nabi Adam bersembunyi. Ketika pakaian itu terlepas, beliau menutupin auratnya dengan daun-daunan surga. Lalu ditanya Nabi Adam sama Allah, afiraran minna, apa engkau melarikan diri dari kita? Apa kata Nabi Adam alaihissalam mengatakan, la bal hayaan minka. Nabi Adam mengatakan, enggak ya Allah, aku enggak kabur dari engkau, tapi aku malu darimu ya Allah. Gimana enggak malu jemaah? Dikasih semua fasilitas, boleh makan semua yang di surga. Tapi Nabi Adam alaihissalam akhirnya tergoda oleh iblis dan makan dari buah tersebut. Akhirnya dia merasa malu. Kemudian bagaimana para malaikat malu kepada Allah ketika mereka mengatakan ma'abadnak haqqa ibadatik, ya Allah, kita belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Ada malu penghormatan, pengagungan. Seperti malunya Israfil alaihissalam. Ketika dia menyelimutin dirinya dengan sayapnya karena malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada model malu kemuliaan. Malu sebagai sebuah kehormatan. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam, beliau menikah dan walimah di rumahnya, itu para sahabat ngobrol di rumah Nabi alaihissalatu. Udah dikasih makan ya. Selesai makan, mereka nggak pulang. Nabi malu mau ngusir mereka gimana ya. Sampai akhirnya Allah yang menegur mereka. Diturunkan ayat. Nabi faistahi minkum, Nabi malu menyuruh kita kalian pulang. Dan ini termasuk adab jemaah. Ketika kita diundang makan di rumah saudara kita ya, selesai makan, mungkin minum, udah pulang. Karena tuan rumah mengusir malu. Ini sebagai bentuk malu yang malu sebuah kemuliaan sebenarnya. Kemudian ada malu untuk menjaga kehormatan diri juga. Seperti malunya Ali bin Abi Thalib. Ali itu madza. Dia suka keluar madzi. Dia mau tanya sama Nabi SAW, malu karena dia suaminya putri Nabi SAW. Jadi ada beberapa model malu yang jelas. Malu ini termasuk salah satu cabang keimanan. Mudah-mudahan kita bisa kaji pada kesempatan yang akan datang untuk lebih mendalami tentang bagaimana kita menumbuhkan rasa malu di diri kita, dan malu seperti apa yang terpuji dan malu seperti apa yang tercela. Karena ada orang yang merasa malu padahal dia seharusnya pada waktu itu tidak malu. Seperti orang malu untuk menegur orang lain melakukan kesalahan dengan alasan ya nggak enak lah, malu lah, ini itu. Padahal engkau punya kewajiban untuk menegur orang yang melakukan kesalahan. Tapi barakallahu fikum. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Kita kembalikan ke studio Jakarta, silahkan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah telah masuk ke dalam bab yang ke-271 tentang malu. Dan untuk berikutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki tanya jawab. Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan coba hadirkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kita akan mulai Ustaz dari pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk banyak penanya, diantaranya dari Bapak Hasinuddin di Purwakarta. Ustaz, bolehkah seorang minta hadiah untuk dirinya sendiri? Seperti contohnya Ustaz, misalnya minta oleh-oleh kepada orang yang sedang melakukan perjalanan umroh.
Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, ahibbat fillah, berkaitan dengan minta oleh-oleh, jangan lupa oleh-olehnya. Sebagian bertanya, apakah itu termasuk minta-minta yang tercela? Minta-minta yang tercela, di mana ada orang yang dia tidak perlu sesuatu, kemudian dia minta-minta hanya untuk memperkaya dirinya, seperti pengemis-pengemis yang menjadikan hal itu sebagai profesi dia, ya. Maka kalau bicara ketika seorang berangkat haji atau berangkat safar, kita katakan jangan lupa oleh-olehnya, insya Allah tidak termasuk meminta-minta yang tercela. Karena memang di antara hal yang tadi menumbuhkan cinta adalah saling berbagi hadiah. Ini teman lagi pergi, umpamanya. Dan kita tahu di situ ada sesuatu yang indah, umpamanya, agar orang ini ingat sama kita, agar kita juga saling mencintai. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah memaksa orang itu harus membawa hadiah buat kita seperti itu. Itu yang tercela gitu loh. Kemudian ketika kita minta hadiah, kita jangan lupa kita berbagi hadiah sama dia juga. Karena perintah Nabi SAW, tahadu, kalian saling berbagi hadiah. Hadza wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi juga menjaga kehormatan diri. Kalau antum nggak kenal sama teman, ya, bukan terlalu nggak terlalu akrab sama dia, hendaklah kita berusaha untuk menjaga, jangan sampai terkesan memang kita minta-minta kepada dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu siapa di mana? Dari Aceh. Di Aceh, silakan Ibu. Kalau orang yang ngaji di kuburan itu termasuk orang yang ada malu. Termasuk orang yang ada apa, Ibu? Yang ngaji-ngaji di kuburan. Kan ada kalau di Aceh itu banyak orang kalau udah meninggal tuh kan ngaji-ngaji di kuburan sampai 7 hari. Baik. Baik, sudah cukup jelas. Jazakillah untuk Ibu penanya di Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik, ya. Ahibati fillah. Kita ini dalam beragama, ikut siapa sih? Banyak di antara kita yang beragama hanya ikut-ikutan belaka. Nah, ada orang yang memang tidak bisa belajar, maka dia bertanya. Tapi ketika bertanya, hendaklah bertanya kepada orang yang akan menyampaikan jawaban yang sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara ritual yang dilakukan oleh sebagian manusia setelah kematian, mana sih yang benar, Ustaz? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, ini perselisihan terjadi. Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian bertikai dalam satu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah kepada Al-Quran Karim, Nabi kepada sunnahnya alaihi salatu wassalam. Coba lihat, dipelajarin, ditanyakanlah. Tanya kepada gurunya, tanya kepada ustadznya, gimana sih Nabi alaihi salatu wassalam ketika putrinya meninggal dunia? Ketika yang namanya Zainab meninggal dunia. Ketika putrinya yang bernama Ruqayyah meninggal dunia. Ketika Ummu Kalthum meninggal dunia. Apa sih yang dikerjakan mereka? Sekali lagi, Nabi SAW telah memberikan contoh yang baik buat kita. Kemudian apa yang dilakukan para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia?
Nabi meninggal dunia, apa yang dilakukan sahabat? Kemudian setelah itu Abu Bakar meninggal dunia, apa yang dilakukan para sahabat Nabi? Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar terbunuh meninggal dunia, apa yang dilakukan para sahabat Nabi setelah itu? Supaya kita tidak terus bertikai dalam satu permasalahan. Karena kalau kita kembali ke sana, insya Allah kita akan tahu mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Nggak perlu ribut-ribut lagi lah. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, harapan ana ditanyakan kembali kepada yang mengamalkan hal itu. Apakah memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya anaknya meninggal dunia yang bernama Ibrahim, apa yang beliau lakukan setelah itu sih? Setelah menguburkan jenazah, apakah kemudian beliau mengaji di kuburannya atau tidak? Kalau enggak, ya enggak usah lah. Kita amalkan yang amalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi ibu penanya di Aceh dan bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Dan untuk berikutnya, kembali kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah. Sudah masuk pertanyaan terkait dengan siapa yang lebih berhak Ustadz untuk menerima hadiah kita apabila tetangga kita yang terdekat non-muslim. Ada juga saudara kita yang tetangga kita muslim namun agak jauh, harus memutar menuju rumahnya. Dan kalau kita mendapatkan hadiah dan seringkali mendapatkan hadiah namun berupa buah-buahan dan sering busuk, bagaimana Ustadz? Diterima kita enggak termakan, menolaknya juga malu. Mohon penjelasan solusinya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan bab hadiah ini, apakah boleh kita kasih hadiah sama orang kafir? Tetangga kita kafir? Boleh. Boleh kasih buat dia. Bahkan ini akan menjadi pintu hidayah. Hadiah itu bisa menjadi pintu hidayah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak ngelarang kalian berbuat baik. Hadiah termasuk berbuat baik. Berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangin kalian dan tidak mengusir kalian. Enggak, Allah enggak melarang hal itu. Maka ketika kita punya hadiah, kita punya tetangga non-muslim, kalau bisa kita sekarang punya hadiah satu nih. Nah, kita kasih yang tetangga deket nih. Nanti punya lagi tetangga yang lainnya. Sehingga rata semua tetangga kita kasih. Walaupun tidak secara langsung. Kita berbagi kepada mereka. Memang kita nih kadang-kala jemaah yang udah ngaji. Mau bagi hadiah, lihat-lihat orang. Oh ini temen ya, ini kenal. Ini sering ketemu, oh ini tetangga, aduh jarang ketemu lah. Yang jarang ketemu ini, yang mungkin dia belum sholat, yang mungkin dia belum taat, belum ngaji, mungkin ini sebagai sarana untuk berbagi hidayah buat dia. Rasulullah SAW berbagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam, bahkan kepada sebagian tokoh-tokoh kafir yang Nabi SAW kasih sama dia, banyak ngasih jamaah. Dengan harapan dia kembali kepada Allah SWT. Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kadang-kala yang taat gak dikasih hadiah sama Nabi SAW. Pernah Nabi dapat baju, pakaian dibagi sama Nabi SAW. Sebagian sahabat gak dikasih. Yang gak dikasih itu merasa gimana gitu. Kok gak dikasih aku sama Nabi SAW ya. Apa Nabi benci sama aku? Karena tahu hadiah ini sebagai salah satu bentuk cinta. Dan menumbuhkan kecintaan. Apakah Nabi benci sama aku? Akhirnya setelah Nabi mendengar berita itu, Nabi naik ke mimbar sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya aku tuh ngasih beberapa orang, wa adaul akharin, yang lainnya enggak aku kasih. Kenapa? Kata Nabi SAW. Aku sekedar untuk apa istilahnya ya? Merangkul dia, meluluhkan hatinya. Dia masih belum menerima keimanan dengan baik ya. Ada ketidakridhaan masih dikasih sama Nabi SAW. Dan yang lainnya nggak dikasih karena udah Nabi serahkan kepada keimanan mereka. Dan yang nggak dikasih itu lebih Nabi cintai daripada yang dikasih sama Nabi SAW.
Disebutkan namanya. Salah satunya adalah Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib itu ketika dengar ucapan itu, ya Allah, aku lebih suka dengan ucapan Nabi SAW daripada aku dikasih hadiah seekor onta merah. Sampai seperti itu. Maka berkaitan dengan berbagi hadiah ini seperti itu, jamaah. Kita kalau bisa, sekarang tetangga yang ini nanti punya rezeki kepada yang lainnya. Bagaimana kalau kita dikasih hadiah, umpamanya dikasih buah ya. Ternyata buah itu busuk. Yang pertama yang harus engkau lakukan, husnudzon. Husnudzon sama yang kasih. Mungkin dia nggak tahu kalau busuk. Seperti itu. Kemudian kalau memang nggak bisa dimakan, dipikirkan nggak buat apa nih? Mungkin bisa buat makan burung, ya, atau apa, dimanfaatkan. Artinya kita jangan marah dulu, jangan sakit hati dulu, apalagi nolak. Nanti akan jadi keributan seperti itu. Dan buat yang berbagi hadiah ya, tolong sering-sering lihat kulkasnya tuh. Kalau punya buah, sering-sering lihat kulkasnya. Jangan nunggu busuk baru dibagikan. Jadi dilihat tiap hari umpamanya ibu-ibu yang punya kulkas dilihat buah-buah yang kadang ini masih bagus ya, tapi kita nggak mau makan umpamanya sudah. Atau kita terlalu banyak bagi sama tetangganya. Jangan nunggu busuk. Dan ketika busuk jangan dikasihkan ke tetangga. Jangan mengatakan mungkin dia masih mau makan. Nah, enggak. Kalau memang untuk makanan burung atau apa, nggak apa-apa kita tawarkan ke tetangga. Apa nih ada buah pepaya di rumah ya, tapi udah kayaknya udah nggak enak. Kalau engkau mungkin mau kasih buat burungmu atau apa, nggak apa-apa kita ngomong seperti itu kepada tetangga kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Filiana di Situbondo. Di Situbondo, silakan Ibu. Ya ini Ustadz, kan kedua orang tua anak kan sudah meninggal semua gitu Ustadz. Terus kesalahan ibu dan bapak, juga kesalahan bapak dan ibu itu diinfakkan itu atas nama mereka berdua gitu Ustaz. Jadi saling memberi pahala itu Ustaz. Niatnya seperti itu Ustaz. Boleh apa enggak Ustaz? Jadi maksudnya dari bapak memberikan? Iya, maksudnya ini kan saya sebagai anaknya gitu Ustaz. Niatnya gini Ustaz. Takutnya kan waktu sama masih hidup itu ya. Ibu punya salah kepada bapak, bapak juga punya salah ke ibu gitu Ustaz. Terus diniatkan infak ke satu masjid, tapi pahalanya buat mereka berdua itu saling memberi pahala atas nama orang tua. Jadi infaknya itu dari saya sendiri Ustaz. Baik. Boleh apa enggak Ustaz? Baik. Ini satu Ustaz ini ya. Gimana kalau misalnya kalau puasa Senin Kemis pertama nggak diketahui orang, terus setelah itu diketahui orang banyak gitu Ustaz ya. Kan niatnya nggak riak gitu Ustaz ya. Baik. Tapi kan sekarang kan sudah banyak yang tahu, jadi banyak yang ngasih sama anak gitu Ustaz ya. Jadi kan takutnya riak gitu. Terus apa yang dilakukan anak Ustaz? Mau bilang nggak puasa kan berdosa Ustaz. Baik, ya, sudah cukup jelas Ibu, terima kasih. Syukran, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Subhanallah jemaah. Iya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang bersedekah satu masjid, wakaf satu masjid diniatkan buat abah dan ibunya. Boleh. Ini termasuk yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW, di mana Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat ibu anak? Kata Nabi SAW, tasaddaqi anha. Nggak apa-apa engkau sedekah buat ibumu. Jadi seorang anak bersedekah
bangunkan masjid umpamanya, diniatkan buat ibunya, insya Allah pahala itu akan sampai kepada orang tuanya, karena memang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi semoga itu pahala buat mereka berdua, buat ayah dan ibu, dan semoga nanti ketika mereka dibangkitkan kembali, kalau mungkin ada kesalahan di antara mereka, mereka bisa saling memaafkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan kedua tentang seorang yang puasa nih. Awalnya nggak ketahuan, akhirnya ketahuan puasa sunnah. Teman-teman kalau pas waktu berbuka dia kasih es, kasih apa, nggak apa-apa. Terima es dari mereka, tapi tetap menjaga hati. Karena jangan sampai akhirnya kita berdusta, atau kita akhirnya nggak puasa. Aduh, aku nggak enak lah. Karena ketahuan puasa, lebih baik aku nggak puasa. Tetap berpuasa dengan menjaga hati. Karena sejatinya amalan itu akan menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Sekarang dengan godaan ketahuan orang ini, anti harus lebih kuat lagi menguatkan keikhlasan, menjaga hatinya. Dan berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jalla agar dikasih keikhlasan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari Putri di Rokan Hulu di Riau. Ustadz ingin bertanya tentang bagaimana cara akikah yang dibenarkan syariat Ustadz. Karena di tempat kami kalau akikah ini mengundang tetangga-tetangga untuk sholat maghrib berjamaah di rumah, lalu kemudian membaca sebagian dari ayat Al-Quran, lalu makan daging akikah tersebut. Apakah seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan akikah jamaah, berkaitan dengan akikah. Akikah itu yang pertama boleh kita sembelih kambingnya, lalu kita bagi mentah kambingnya. Sebagian kita makan, sebagian kita simpan, seperti kurban yang kita lakukan. Boleh dimakan, boleh dibagikan, boleh disimpan. Boleh kita sembelih hewan akikah itu, kemudian kita masak, lalu kita undang orang untuk makan ke rumah kita, nggak apa-apa. Atau kita nggak ngundang orang. Kita masak, kita bungkusin, lalu kita bagi-bagikan kepada tetangga kita. Dan ini juga termasuk salah satu yang akan menumbuhkan cinta di antara kita. Kita berbagi sama mereka. Bisa jadi berbagi dengan mereka, kita kirimkan ke rumahnya. Bisa jadi kita undang mereka untuk makan di rumah kita. Jadi akikah itu boleh mentahan, boleh masak, boleh sebagian kita simpan untuk dimakan, sebagian dibagikan kepada tetangga-tetangga kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui line telepon. Ini Pak Ustadz, nama saya Kasna dari Pekalongan Pak. Silahkan Ibu. Iya tadi ini Kak, katanya itu kalau seorang sudah meninggal itu hanya 3 perkara yang bisa menolongnya ya Pak. Tapi tadi kok katanya kok sedekah diatasnamakan ke orang tuanya katanya boleh. Lah saya kok bingung Pak, katanya 3. Sodaqah jariyah, ilmu yang berguna, dan doa anak yang soleh. Tapi kok itu ada sedekah diatasnamakan ke orang tuanya. Baik. Katanya juga boleh lah, itu gimana Pak? Saya bingung. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, pertanyaan menarik sekali nih jamaah. Karena memang sebagian orang jadi bingung gitu. Maka perlu ada penjelasan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putus amalan dia. Jadi amalan orang yang mati ini putus, kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, kemudian doa anak soleh. Amalan dia. Kemudian Nabi SAW ketika menjelaskan hadis Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau aku bersedekah buat ibuku berguna buat ibuku?" Amalan ibunya udah putus, sekarang amalan anaknya.
apakah bisa anaknya beramal untuk ibunya? Jadi kalau yang tadi amalan orang yang mati udah putus. Dia memang udah mati, udah selesai. Nggak bisa dia beramal. Tapi bisakah orang hidup, ini orang hidup, orangnya masih hidup, beramal dengan niat pahalanya buat yang meninggal dunia? Beberapa amalan bisa. Salah satunya haji dan umroh. Boleh menghajikan orang yang meninggal dunia. Boleh mengumrohkan orang yang meninggal dunia. Apa dalilnya? Ada beberapa hadis Nabi SAW ketika seorang yang mau berangkat ke Mekah, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah, ya Allah aku mau umroh atau haji ini buat syubrumah. Ditanya sama Nabi SAW, engkau sudah haji belum? Belum. Maka kau haji buat dirimu sendiri, baru buat syubrumah. Kemudian tentang sedekah tadi, ingat amalan orang ini udah putus karena dia udah mati. Sekarang bicara amalan orang hidup buat yang meninggal dunia. Di antara yang bisa adalah sedekah dan di antara yang bisa adalah haji. Seperti itu. Yang telah dicerita atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz penjelasannya, dan semoga jelas bagi ibu penanya di Pekalongan maupun pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Buton di Sulawesi Tenggara. Ustaz, terkait pemberian hadiah seorang staf atau pegawai dalam sebuah unit kerja memberikan hadiah kepada atasannya Ustaz, apakah termasuk yang diperbolehkan dan bagaimana hukumnya Ustaz? ya berkaitan dengan memberikan hadiah kepada atasan ini. Tergantung kembali kepada niat seorang memberikan hadiah kepada atasan. Kalau mereka memang sudah seperti saudara ya, mereka tidak ada niat macam-macam ketika lebaran umpamanya nih orang kasih hadiah karena memang sudah berinteraksi bertahun-tahun di sana, mereka mau berbuat baik. Sejatinya hadiah itu tadi ketika anak buah memberikan kepada bosnya, biasanya mengharap balasan dari bosnya. Kalau ternyata hal itu akan merusak hubungan pekerjaan nantinya, sehingga orang tidak lagi kerjanya apa kalau di tempat-tempat kantor-kantor seperti itu membuat mereka tidak bekerja sesuai dengan profesional lagi, atau karena dia mengharapkan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, dipindah ke tempat yang lebih baik, maka tatkala itu hadiah itu mengandung unsur menyogok pada waktu itu, maka tidak diperbolehkan. Apalagi kalau mamanya nanti ketahuan sama pemilik perusahaan yang menyebabkan bos ini bos bukan pemilik umpamanya, bukan pemilik. Tapi kalau mau pemilik yang memang dia pemilik tempat tersebut, insya Allah nggak ada masalah kita berbagi hadiah kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan penanya berikutnya kami angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Di Pekanbaru, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang ini, Pak Ustadz, hadiah untuk akikahan. Biasanya kalau ada orang akikahin anaknya, lalu ngundang kita, apakah kita wajib membawa sesuatu untuk si bayi gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, adakah sunnahnya juga itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Jazakallah khair. Wa jazakillahu khairan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Jamaah, tadi kita udah bicarakan tentang tahadu, saling berbagi hadiah. Jadi tatkala mereka ngundang kita mau bawa hadiah buat anaknya, nanti kita punya anak dia bagi hadiah buat kita. Intinya hidupkan tradisi saling berbagi hadiah. Namun ingat tadi Nabi SAW menolak hadiah. Kalau ternyata ada orang yang kasih hadiah kepada kita, dia berharap balasan yang lebih besar dari kita. Padahal kita nggak mampu umpamanya. Maka tatkala itu kita boleh nolak hadiah.
Tapi tradisi saling berbagi hadiah itu diperintahkan sama Nabi SAW. Dan hadiah yang sudah kita bacakan tadi. Jadi kalau ada saudara kita punya anak umpamanya, lalu dia ngundang kita, ya kita belikan hadiah buat dia. Tapi apalagi kalau dia orang miskin ya, lebih banyak lagi kita kasih hadiah buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir, atau ada pertanyaan lainnya masih? Baik, mungkin pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz, melalui pesan singkat dari seorang bapak di Aceh, Subul Salam Ustaz. Mau bertanya Ustaz terkait mengunjungi orang tua yang tinggal di tempat agak jauh di Lok Sumawe Ustaz. Namun ternyata orang tua sendiri mengingatkan lebih baik uangnya disimpan untuk memperbaiki rumah dan berhemat. Sedangkan saya yakin dan ingin pulang juga mengunjungi orang tua. Bagaimana solusinya seperti ini Ustaz? Ahibati fillah. Ya. Kita tuh kalau lagi seret keuangan kita, maka sering-sering berbagi sama orang tua. Sering-sering mengunjungi orang tua. Karena apa? Kebanyakan orang berpikir pintu rizki itu bekerja aja. Bekerja, nabung, itu pintu rizki. Padahal di antara pintu rizki yang kita harus faham, kata Nabi SAW, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi, wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, yang ingin diluaskan rizkinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Jadi ini termasuk pintu cari rizki. Jadi antum yang tadi punya orang tua jauh ya, antum berusaha untuk mengunjungi dia. Kalau ada punya keuangan ya, ini untuk orang tua atau untuk memperbaiki rumah ya, yang bisa ditunda. Yang untuk melihat orang tua anak-anak nggak tahu kapan dia akan meninggalkan dunia. Ini kesempatan untuk berbakti sama orang tuanya, berbagi hadiah sama orang tuanya. Kadangkala hadiah terbesar buat orang tua adalah ketika kau datang mengunjungi dia. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, Anda mohon maaf. Itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.